Waalaikumsalam, silakan. Mohon maaf Bu, Ya, ada kenapa? waktu? Ada, iya. Saya mau melakukan coaching nih sama Pak Sunaria. Ibu bisa nggak menjadi pengamat? Boleh, tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kembali saja, Pak. Iya. Dalam teknik coaching itu kan ada 3 kompetensi yang harus Iya. kita kuasai. Yang pertama present, Iya. ya. Artinya Bapak di sini harus kehadiran penuh, Betul. baik secara pikiran, Iya. fokus, Iya. kemudian kehadiran raga udah jelas ya, Iya, pasti. Yang keduanya ada kompetensi mendengarkan aktif. Iya. Nah, kompetensi mendengarkan aktif ini artinya Bapak harus peka terhadap permasalahan yang akan diungkapkan oleh Pak Sunaria nanti. Iya. Di situ. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira kompetensi mana nih yang ingin Bapak kembangkan dari teknik coaching ini? Iya Ibu, terima kasih atas waktunya Bu ya. Jadi saya ketika melakukan coaching ini yang akan saya kembangkan kompetensi mengenai mendengarkan aktif Bu. Oh, mendengarkan Iya, aktif. betul. Mendengarkan aktif, oke. Iya. Mendengarkan aktif coach ya kalau gitu ya. Iya, Oke. mendengarkan aktif. Berarti saya akan mengamati Bapak pada saat Bapak mendengarkan aktif. Iya. Kan nanti. Oke, baik. Kemudian menurut Bapak nih, selama ini Bapak sudah di skala mana? Kalau ada nilai 1 sampai 10, itu Bapak sudah bisa menilainya Bapak di mana nih mendengarkan aktifnya? Iya, saya kira udah di skor 7 Bu. Oke, Ya, di jadi skor Bapak 7. udah di skor 7. Bapak Iya. ingin dikembangkan menjadi berapa? Ingin menjadi 8. Oke, Iya. ingin menjadi 8. Berarti harapan Bapak dari observasi nanti saya bagaimana? Harapan saya bisa menjadi lebih mendengarkan aktif lagi atas permasalahan-permasalahan yang akan diungkapkan oleh Pak Sunaria. Kemudian saya juga bisa menuntun Pak Sunaria untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut, Bu. Oke, boleh. Baik, nanti saya coba menilai ya Pak ya. Baik, Nah, ya, terima kasih, Bu. dari apa yang akan Bapak lakukan dengan Pak Sunaria. Nah, Iya. teknik penilaiannya begini. Yang pertama itu mendengarkan aktif. Ya. Itu nanti saya akan lihat apakah Bapak bisa mendengarkan Pak Sunaria secara aktif, Ya. kemudian peka terhadap permasalahan Ya. beliau. Kemudian nanti untuk penilaian pertanyaan berbobot itu nanti saya akan menilai apakah Bapak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dari hasil mendengarkan Bapak tadi. Ya. Oke. Ya, Nah, Bu. kemudian yang terakhir nanti saya akan coba menilai di membawa coach untuk menjadi lebih aktif, bisa menemukan solusinya, Betul, membimbing Ibu. ya. Ya, terima kasih banyak, Ibu, Baik. atas waktunya. Mangga Ya, silakan kami dihadirkan percaya, saja Ibu. Pak Sunaria. Mangga silakan. Pak Sunaria, ya. Ya, ayo kita. Silakan duduk. Mangga Pak Sunaria, silakan. Ya, kemarin katanya ada permasalahan ya Pak ya? Iya Pak, jadi begini Pak ya, di kelas itu ketika saya ngajar di salah satu kelas ada siswa yang tidak belajar yaitu tidak fokus. Nah, ketika belajar kadang usil terhadap temannya, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, apa yang harus dikerjakan, justru malah mengganggu teman-temannya. Nah, itu pun sudah diingatkan, tapi nah itu tadi Pak ya, dia itu udah itu lagi ngajar, sehingga teman-temannya merasa nyaman gitu atas perlakuan itu. Iya. Ya. Tujuan Bapak nih setelah melakukan kita ngobrol bersama nih ya. Ya. Nah, apa tujuan Bapak dan harapan Bapak? Tujuan saya setelah coaching dengan Bapak, Ya. pertama saya ingin bahwa ketika mengikuti pembelajaran, yang pertama anak tersebut bisa mengikuti
begitu Pak ya. Nah, apakah selama ini anak itu seperti itu Pak, usil gitu ketika pembelajaran, kemudian tidak fokus ketika kemudian teman-teman juga emang benar-benar merasa terganggu Pak? Betul Pak. Teman-temannya pada ngomong, ya Pak ini mengganggu. Jadi itu Pak yang menjadi permasalahan. Begitu ya. Bagaimana reaksi Bapak ketika melihat anak tersebut? Nah, saya lakukan ketika anak tersebut mengganggu, saya selalu mengingatkan, selalu mengarahkan. Tetapi ya ketika sakit ada setelah itu ya seperti itu lagi. Jadi rencananya itu saya akan melakukan pendekatan betul untuk mencari solusi terbaik Iya ya. anak tersebut. Sebetulnya yaitu kebutuhan apa? Oh gitu ya. Kayaknya ada sesuatu yang belum terpenuhi. Jadi dia membutuhkan kebutuhan apa? Itu saya harus tahu dulu Pak. Oh begitu ya. Iya iya iya. Kemudian nih dari skala 1 sampai 10, Bapak sudah melakukan kepada si anak itu sudah ke poin berapa Pak? Itu saya sudah melakukan di poin ke-4 ke-5 Pak. Nah, setelah melakukan kita diskusi, harapan Bapak mau ke poin berapa? Harapannya sampai poin 8, minimalnya maksimalnya 10 Pak. Oke, baik. Nah, Secara bertahap. agar bisa ke poin 8 ya yang Bapak harapkan itu, bagaimana nih langkah-langkah yang konkret untuk mencapai itu, Pak? Langkah pertama untuk mencapai tujuan tersebut, pertama saya akan berkomitmen sampai apa yang ditentukan oleh kita sesuai harapan kita. Kemudian merencanakan tindakan-tindakan kita sesuai dengan harapan kita. Pertama, anak tersebut jelas salah satunya membutuhkan kebutuhan yang belum bisa diketahui oleh saya. Nah, melalui pendekatan itu setidaknya akan menemukan dia itu berkebutuhan apa, sehingga apakah dia terlalu sayang atau dia merasa kurang bebas ditekan. Saya mencari permasalahan anak tersebut karena kemungkinan besar perkembangan sikap dan perilaku anak tersebut bisa saja dipengaruhi oleh faktor dari keluarga juga bisa. Nah, itu pun rencana-rencana yang akan dilakukan. Oh begitu Pak. Oke. Dari langkah-langkah itu Pak, Ya. yang prioritas itu yang mana? Yang menjadi prioritas. Yang akan dilakukan pertama pendekatan, kedua mempertanyakan kepada wali kelasnya sebetulnya anak ini bagaimana, dan langkah terakhir ketika opsi 1 dan 2 tidak berhasil maka akan melakukan visit ke keluarga untuk mempertanyakan bagaimana sikap ketika di rumahnya dengan di sekolah nanti akan memudahkan dari mana permasalahannya. Oh begitu, iya. Nah, untuk agar ya, maksudnya agar si anak itu bisa berubah nih, Bapak dibantu oleh siapa kira-kira yang bisa diajak kerjasama ya? Agar maksud dan tujuan ini tercapai, rencananya saya akan meminta bantuan kepada bagian kesiswaan dan bagian dari wali kelas sendiri. Oh begitu, ya. Agar sesuai bisa berubah sesuai apa yang diharapkan. Itu Pak. Iya, oke. Nah, hasil ini apa namanya setelah Bapak berkoordinasi ya bekerja sama dengan itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Pak? Kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu ke depan untuk melakukan itu. Iya. Untuk proses gitu, untuk informasi atau data-data yang akurat mengenai perkembangan anak itu. Iya, iya, oke. Nah, bagaimana komitmen Bapak agar langkah-langkah tersebut bisa berjalan dengan lancar? Agar langkah-langkah itu bisa berlancar, saya jelas harus berkolaborasi dengan Kata Jawa dan perlu dukungan juga dari kepala sekolah dan semua dengan guru tujuannya untuk
Pak yang mau disampaikan? Ya cukup Pak. Ya. Sementara itu aja. Ya, nanti 1 minggu ke depan kita ketemu lagi Pak ya. Baik Pak. Nanti saya ingin tahu cerita dari apa yang sudah dilakukan Bapak, kemudian bagaimana si anak itu bisa berubah Pak ya. Apakah ada perubahan yang lebih baik lagi, kemudian teman-temannya bisa tidak usil kembali, ya apa namanya, tidak senang ya, maksudnya agar senang lah ke anak itu gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Ya baik Pak ya. Kita ketemu minggu depan Pak ya. Baik ya. Ya. Iya Ibu. Dari hasil Bapak tadi coaching dengan Pak Sunaria, Iya. menurut Bapak nih kira-kira Bapak sudah bagaimana? Bagaimana Bapak menilai performa Bapak tadi? Iya, tadi kan di awal ya kompetensi yang akan saya mohon untuk diamati itu mengenai mendengarkan aktif, Bu ya. Nah, menurut saya itu sudah cukup baik gitu, karena saya melakukan catatan-catatan kecil, kemudian saya memberikan anggukan ya, kemudian bilang iya gitu ketika Pak Sunarianya menjelaskan apa yang saya tanyakan seperti itu. Iya, saya juga setelah saya mengamati ya, ini menurut pendapat saya, boleh kan ya? Iya, Nah, boleh. menurut pendapat saya itu juga Bapak dalam mendengarkan aktif sudah sesuai dengan terima kasih. kriteria ya, Iya. sesuai. Jadi Bapak ekspresi muka, Iya. kemudian fokus sama Pak Sunaria juga sudah ada. Iya. Kemudian itu bisa juga dicirikan dari pertanyaan-pertanyaan yang kemudian diajukan oleh Iya. Bapak. Itu kan dari hasil mendengarkan Betul. dengan membuat catatan-catatan penting, itu sudah bagus gitu ya Iya. Pak ya. Nah, menurut saya justru ada hal lain Pak ini yang seperti kira-kira kurang greget gitu ya Pak ya. Sebenarnya sudah bagus, cuman mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi, yaitu dari mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Oh, begitu. Iya. Jadi tadi masih ada beberapa sih ya, nggak banyak pertanyaan yang sifatnya tertutup. Arti jawabannya iya atau tidak, sudah atau belum gitu ya. Gitu, ya. Mungkin nanti bisa diolah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka sifatnya gitu. Jadi, dalam membimbing koci juga Bapak sudah bagus, tadi sudah bisa mengarahkan sampai Pak Sunaria bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Nah, rencananya Bapak kan akan coaching lagi minggu depan nih, dari tadi apa yang saya amati. Betul. Mungkin nanti saya akan melakukan pengamatan lagi ya Pak ya. Iya. Jadi boleh. biar nanti saya bisa mereview kembali kira-kira Bapak terutama di pertanyaan yang berbobot ini Bapak sudah bisa lebih baik atau belum gitu. Nah, rencananya kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan terhadap apa yang saya nilai barusan? Iya. Tadi kan menurut Ibu yang masih kurang itu di pertanyaan berbobot Bu ya. Betul. Nah, saya akan melakukan pengkajian kembali tentang bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot tersebut Bu ya. Kemudian saya mencari referensi-referensi, mencari di YouTube juga gitu ya, bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot tersebut. Kemudian saya juga akan terus berlatih juga gitu Bu. Iya, Seperti betul, itu, Bu. betul. Baik, kalau begitu mungkin saya rasa Bapak sudah mulai bisa melakukan rencana tersebut ya, sering berlatih sebelum nanti bertemu lagi dengan Pak Sunaria. Iya. Gitu ya. Baik. Bagaimana kira-kiranya hasil percakapan dengan saya setelah diamati begini? Ya, terima kasih Ibu. Jadi saya punya gambaran kompetensi mengenai melakukan coaching saya gitu ya. Kemudian ternyata saya juga perlu berlatih kembali gitu supaya teknik coaching saya juga menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Kalau begitu saya juga senang sudah bisa membantu, dan saya juga ingin refleksi dari Bapak mengenai pengamatan saya bagaimana. Iya, terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi pengamat saya. Saya juga merasa senang banyak masukan dari Ibu. Mudah-mudahan di coaching yang selanjutnya saya bisa meningkatkan kembali kompetensi-kompetensi yang Ibu ajukan tadi, yang jadi penilaian saya tadi. Baik, kalau begitu mudah-mudahan bermanfaat ya, Ya, Pak Faisal ya. Baik. Ya, terima kasih. Ya.
aja Ya, ya. terima kasih Bu. Ya. Hasrat